Halo semua, selamat datang di materi Healthy Home, Healthy Family. Terima kasih antusiasnya untuk mengikuti agenda ini. Sudah tahu kan, bila menjaga daya tahan tubuh itu diperlukan beragam makanan bergizi seimbang? Tapi itu saja tidak cukup loh. Menjalankan perilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama rumah kita, juga tidak kalah pentingnya. Saat ini banyak dari kita melakukan rutinitas di rumah saja. Tapi ternyata, rumah tidak selamanya menjadi tempat yang aman dari paparan virus, bakteri, atau kuman loh. Yuk kita ketahui sumber utama penyebaran penyakit di rumah. Anggota keluarga. Cara penyebaran penyakit ini membutuhkan kontak fisik langsung dengan orang yang terinfeksi. Alat makan dan minum. Penyebaran terjadi secara tidak langsung ketika kita menggunakan alat makan dan minum yang terkontaminasi virus atau bakteri. Udara dan air. Beberapa penyakit bisa juga disebarkan melalui udara dan air. Lokasi yang lembab. Bagian dalam rumah yang kekurangan cahaya alami umumnya terasa dingin dan lembab. Kondisi ini membuat virus dan bakteri penyebab penyakit mudah berkembang biak. Tahukah Anda, tangan bisa menjadi pintu masuk atau penyebaran berbagai penyakit. Di tangan terdapat 3.200 bakteri dari 150 spesies berbeda. Saat tangan dalam keadaan kotor lalu menyentuh wajah, kebiasaan ini menjadi berbahaya di masa pandemi. Karena virus tidak hanya menyebar melalui droplet, tapi juga lewat sentuhan tangan, utamanya ke area mulut dan hidung setelah menyentuh benda yang terkontaminasi. Inilah pentingnya menjaga kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan. Para ahli merekomendasikan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun sebaiknya dilakukan setidaknya selama 20 detik. Hal itu penting karena sabun memerlukan waktu untuk bisa mengangkat bakteri atau virus pada tangan untuk dibuang bersama aliran air. Untuk mendapatkan manfaat cuci tangan, Anda tentu perlu mengikuti langkah cuci tangan yang benar. Amati slide berikut. Perhatikan juga 5 waktu penting mencuci tangan. Sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui atau menyiapkan susu bayi, setelah beraktivitas. Namun ada kalanya fasilitas untuk cuci tangan pakai sabun tidak tersedia atau saat kita ingin memastikan kebersihan tangan. Hand sanitizer pun jadi pilihan. Caranya, tuangkan sekitar 2 ml pada telapak tangan, gosok tangan selama 1 menit dengan gerakan mencuci tangan, biarkan hingga kering tanpa perlu dibilas. Hand sanitizer yang Anda gunakan harus mengandung setidaknya 60% alkohol untuk membunuh sebagian besar bakteri atau virus. Bila kurang dari 60%, hanya dapat mengurangi pertumbuhan mereka. Selain itu, pilih yang mengandung aloe vera agar tangan tetap lembab. Setelah menjaga kebersihan tangan, kebersihan udara perlu juga diperhatikan. Selama ini banyak orang berpikir bahwa polusi udara hanya terjadi di luar ruangan. Pada kenyataannya, di dalam ruangan pun berpotensi besar untuk terjadi polusi udara. Sebagian besar orang menghabiskan lebih dari 90% waktunya di dalam ruangan. Kualitas udara di rumah menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan saluran pernafasan. Agar terhindar dari pemicu asma dan alergi serta penyakit-penyakit saluran nafas yang lain, pembersih udara atau air purifier dapat dijadikan alternatif untuk menyaring udara kotor di dalam ruangan. Pilihlah pembersih udara yang menggunakan filter HEPA. HEPA atau High Efficiency Particulate Air adalah penyaring udara mekanik yang bekerja dengan cara memaksa udara melewati lapisan penyaring yang dapat menangkap partikel-partikel berbahaya termasuk polutan PM2,5. Sekarang kita ketahui macam kontaminasi lewat udara. Partikel, debu, kotoran, asap, rambut, dan bulu hewan peliharaan. Biologi, virus, bakteri, serbuk sari, tungau. Gas, bahan kimia, pestisida, produk pembersih pengharum ruangan. Yuk cegah penyebaran penyakit melalui udara dengan menerapkan etika yang baik saat batuk dan bersin. Selanjutnya, air. Air adalah suatu unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, bahkan sebagai komponen utama dalam tubuh. Air berperan dalam proses detoksifikasi untuk membuang racun, sehingga air yang diminum harus aman dari virus dan bakteri. Pastikan air minum Anda memiliki ciri layak konsumsi berikut. Dan gunakan penyaring air yang telah teruji menghasilkan air yang sehat dan aman. Kalau kebersihan rumah, bagian mana yang perlu sering dijaga?
Setiap rumah dan keluarga sebenarnya memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Namun, beberapa permukaan ini biasanya lebih sering mengalami kontak langsung dan menjadi sarang bakteri atau virus. Seperti permukaan toilet duduk, pegangan pintu, tempat sampah, dan sink dapur. Salah satu bakteri yang ada di sink dapat menimbulkan infeksi kulit, diare, sampai tifus. Terakhir, jangan lupa menjaga kebersihan kain. Apalagi yang sering digunakan sehari-hari seperti lap pembersih. Ikuti tips berikut dalam melakukan pembersihan kain. Berikut tips memilih produk pembersih. Contohnya memilih larutan antibakteri atau disinfektan yang dapat digunakan serbaguna pada peralatan rumah tangga, sekaligus aman digunakan di sekitar anak. Demikian materi kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi berikutnya.